Baiklah, selamat malam dan semangat pagi. Malam ini saya kedatangan tamu dari seorang purnawirawan bintang 2 yang sudah banyak malang melintang baik di darat, udara maupun di laut. Di pendidikannya juga beliau seorang dosen di Lemhanas 5 tahun dan insya Allah sudah banyak pengalaman dan segudang ilmu sudah ada di tangan beliau. Saya ingin bertanya secara langsung seperti apa yang beliau ketahui dan akan disampaikan kepada masyarakat, tentunya begitu. Selamat malam Pak Untung, Cak Suro. Kita pakai headset dulu ya. Ya. Gini. Ya. Selamat malam, saya Fendi. Selamat malam Pak. Ini kelihatannya segar sekali nih, Cak Suro. Betul, ya. Betul sekali. Walaupun bintang 2, namun panggilannya minta Cak Suro. Jadi lebih akrab Cak Suro. Mungkin itulah identik dengan kota Surabaya tentunya Pak ya. Tentunya Cak Suro ini berbicara keamanan dan ketertiban. Saya rasa sudah di luar kepala ya. Nah, seperti apa Cak Suro keamanan dan ketertiban yang dimaksud? Apakah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di Surabaya? Padahal mungkin yang dimaksud keamanan dan ketertiban di laut, udara dan darat ya kan. Ya. Tapi bagaimana keamanan dan ketertiban kota Surabaya khususnya? Ya, baik. Selamat malam Cak Effendi dan tentunya para pemirsa sekalian. Pertama tentu terima kasih kasih telah mengundang atau telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di program Berita 5 yang menurut saya luar biasa ini. Sehingga dengan program seperti ini masyarakat Surabaya atau masyarakat ya pada umumnya itu akan tahu ya seperti apa sosok seorang bakal calon wali kotanya. Kemudian seperti apa visi dan misinya. Visi misi tentunya. Terus ya kan? Seperti apa juga program-programnya. Kan? Betul. Itu Cak Effendi. Jadi mungkin kalau boleh silakan Cak Effendi, mungkin tadi baru satu pertanyaan, mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan bisa digabung sekaligus begitu Cak Effendi. Boleh terkait mungkin soal pertahanan keamanan. Dikaitkan dengan pilkada atau pilkada ya toh sebentar lagi Desember ini kita kan akan mengadakan pilkada pemilihan wali kota. Tentunya ini akan ramai gitu kan. Ramai di mana masyarakat juga perlu tahu siapa sih yang akan kita pilih dan ini mungkin perlu disampaikan Cak Suro sebagai mungkin bakal calon wali kota Surabaya yang sudah siap tentunya gitu kan. Ya, baik. Kalau begitu begini. Pastinya begini Cak Effendi ya. Jadi kalau memang saya digariskan sebagai seorang wali kota Surabaya yaitu target paling utama dan paling pertama saya kerjakan adalah mewujudkan masyarakat dan masyarakat Surabaya khususnya kelas menengah ke bawah ini menjadi masyarakat yang sejahtera. Sejahtera ya. Sejahtera, benar-benar sejahtera lahir dan batin, luar dan dalam. Jadi masyarakat yang cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Ini serius. Dan untuk menuju ke sana tentunya kita harus berani mewujudkan Surabaya ini zero corruption. Jadi Surabaya yang bebas korupsi itu prasyarat. Nomor 1 itu ya pasti ya. Nomor 1. Nomor 1. Jadi kita sebelum berbicara apapun itu prasyarat utama harus bebas korupsi dulu sebelum kita berbicara yang lain-lain. Tentunya tidak bisa langsung ya kan. Oh jelas itu kan satu pekerjaan besar. Jadi memerlukan satu komitmen memerlukan satu keseriusan. Betul. Kemudian nanti setelah itu kita juga tidak ingin melihat satupun warga Surabaya mungkin tidak
tidak sekolah ya, atau tidak berolahraga, atau tidak bisa nonton hiburan ya, kayak misalnya kita ada ludruk, ada ketoprak, ada ya wayang orang, ya gara-gara sarana dan prasarana tidak ada. Ya, demikian juga ada orang sakit, mungkin karena nggak bisa berobat, itu nggak boleh terjadi di Surabaya. Dan itu kita harus bisa. Itu yang dalam konsep kami itu disebut namanya program primer. Jadi sebelum kita masuk ke program-program yang mungkin program sekunder yang sifatnya mungkin jangka menengah dan jangka panjang, itu program sekunder, program primer yang program paling utama tadi itu harus selesai lebih dulu. Iya. Gitu. Dan kita semua sudah siapkan program-program itu. Jadi saya sudah susun, ya tentunya saya dan tim ya sudah susun tidak kurang dari 50 program. Yang itu baik itu mencakup dunia pendidikan, ya kemudian olahraga, budaya, kemudian ekonomi, perdagangan, kemudian tentunya juga ini era teknologi, teknologi informasi, dan ini sangat terkait dengan dunia anak muda atau dunia kaula muda, atau mungkin yang lebih keren ya dikenal sebagai dunianya kaum milenial, betul. Itu betul. Jadi termasuk merangkul ke sana ya juga. Jelas itu. Karena apa ya, kemajuan satu bangsa dalam Surabaya khusus itu nggak lepas dari peran anak-anak muda. Jadi itu menjadi segmen yang mungkin akan kita utamakan. Tapi bukan berarti kita memanjakan, bukan ya. Tetap kita fasilitasi agar mereka tetap berpikir dan bergerak pada track yang benar ya untuk membangun Surabaya khususnya. Jangan sampai jalan-jalan. Betul sekali. Betul sekali, Cak. Surabaya ini kan dikenal dengan kota pahlawan ya. Bahkan ini Surabaya ini barometer. Betul. Barometer nasional. Kota kedua setelah metropolitan ya kan. Jadi sebetulnya apakah sudah merata ini di Surabaya ini dari segi pembangunan dan lain sebagainya? Dan langkah apa yang akan Cak Suro ini lakukan ketika nanti terpilih sebagai wali kota Surabaya? Ya, jadi kalau kita bicara merata dalam arti keadilan sosial ya, menurut saya ya kita harus berani jujur mengatakan bahwa ini masih cukup jauh ya. Masih cukup jauh. Tapi mungkin kalau kita berbicara terlalu akademik bahwa mungkin ini karena faktor undang-undang dasar kita yang sudah sekian kali diamandemen sehingga terkesan menjadi sangat terlalu liberal ya, sehingga mungkin ini akan menjadi kontradiktif ya. Tapi mungkin kita tidak bicara ke poin itu, Mas Effendi. Poinnya bahwa ini sebagai satu tanggapan atas pertanyaan Cak Effendi tadi, masalah keadilan sosial di Surabaya yang menurut saya itu belum terpenuhi. Sehingga tadi dengan yang saya katakan pertama bahwa dengan program-program ini ya, yang intinya bahwa masyarakat Surabaya khususnya kelas menengah ke bawah harus sejahtera luar dalam, cukup sandang, pangan dan papan, itu kan arahnya memang ke arah atau menjurus ke keadilan sosial sebelum kita bicara yang lain-lain. Tentunya saya sudah sangat paham sekali kalau Cak Suro pernah sebagai dosen di Lemhanas, pastinya mental ini sudah tidak perlu diragukan lagi gitu kan. Jadi untuk naik ke jabatan tertentu di tingkatan militer itu kan harus mengikuti pendidikan Lemhanas tadi. Jadi saya rasa mungkin apakah keilmuan di Lemhanas itu bisa diterapkan di keseharian di masyarakat Kota Surabaya ini, Pak? Jadi saya kira begini ya, saya kira Cak Effendi kan walaupun mungkin belum ikut program PPR atau PPS tapi kan sudah pernah ya, setidaknya sudah pernah mengikuti program jangka pendek Lemhanas. Betul. Jadi saya kira bisa sangat dipahami ya oleh masyarakat awam sekalipun bahwa apa yang dibahas ya di kajian-kajian di Lemhanas itu masalah-masalah kebangsaan, masalah ketahanan nasional. Jadi saya kira tentu saja ya segala apa yang kita gali ya kita pelajari ya di Lemhanas sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk diterapkan di Surabaya. Baik itu dari aspek kebangsaannya, mungkin dari aspek persatuannya, ya, dari aspek ketahanan nasional dan seterusnya, ketahanan budaya, ketahanan pangan dan seterusnya. Saya itu masuk. Gitu ya. Kalau di Surabaya ini, kira-kira adakah ide-ide yang brilian yang perlu dikembangkan oleh seorang Cak Suro? Mungkin dari melihat kotanya yang banyak lautnya, apa kira-kira yang lebih ini menarik, yang lebih condong untuk dikembangkan? Iya,
justru berangkat dari pemikiran itu, Cak Effendi itu, saya punya cita-cita ya, punya cara pandang ya, atau biasa mungkin visi ya. Jadi visi saya kalau memang saya digariskan menjadi wali kota Surabaya ya pasca Risma, maka visi saya adalah ingin mewujudkan Surabaya ya itu sebagai epicentrum kebangkitan Nusantara. Oh gitu ya. Nah, kalau kita bicara epicentrum kan, ya mungkin konotasinya hanya kalau terkait ada gempa bumi ya. Ya. Epicentrum pada koordinat sekian. Nah, tapi dalam konteks ini ya ketika kita bicara epicentrum kebangkitan Nusantara, maka kebangkitan Nusantara itu berawal atau berpusat dari Surabaya. Berpusat dari Surabaya. Jadi didorong ke pusat begitu ya? Ya. Titik startnya dari Surabaya, dan itu bukan tanpa alasan ya. Kemudian mengapa saya istilah menggerakkan visi Surabaya sebagai epicentrum Nusantara? Karena apa? Baik itu secara kesejarahan, secara politik, ekonomi, perdagangan itu memang ada. Itu. Atau boleh saya ceritakan sedikit? Boleh, monggo silakan. Ya, jadi ya lihat aja misalnya ya kalau kita ingat pelajaran sejarah masa lalu. Nah, pada era Singosari terakhir dengan rajanya Kertanegara ya. Itu ada satu doktrin yang kita kenal dengan namanya doktrin Cakrawala Mandala Dipantara. Gitu. Ya, ini doktrin seorang raja ya, Raja Agung Kertanegara. Cakrawala Mandala Dipantara. Yang pada tataran operasional ya itu dijabarkan ya oleh para pembantunya, oleh para panglimanya itu menjadi ekspedisi Pemalayu. Pemalayu, ya. Yang dilaksanakan tahun 1274 ya dengan panglimanya yaitu yang namanya Ki Kebo Anabrang. Nah, apa tujuan atau misi daripada ekspedisi Melayu? Ya tadi penyatuan Nusantara. Penyatuan Nusantara. Nah, cuman waktu itu mungkin titik beratnya kepada ya kalau kita pakai istilah zaman sekarang Indonesia bagian barat, yaitu Semenanjung Malaya, Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat. Nah, jadi konsep penyatuan Nusantara ya atau mungkin persatuan kita Indonesia sekarang itu sudah ada dari abad ke-13. Ya. Nah, kemudian 60-an tahun kemudian atau tepatnya tahun 1336 ya kita ingat Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya namanya Sumpah Palapa. Betul. Ya. Itu juga penyatuan Nusantara ya yang didasarkan oleh Armada Majapahit ketika itu startnya dari mana? Bukan dari mana ya, dari sini, dari Surabaya. Iya. Ya dari namanya waktu itu Ujung Galuh. Ya. Ujung Galuh. Nah, sekarang menjadi namanya Pelabuhan Ujung ya, yang menjadi markas komandonya Armada 2 sekarang. Iya. Nah itu dari nilai atau dari sisi kejarahan. Dan kita tahu dengan Sumpah Palapa akhirnya apa? Gajah Mada kan berhasil menyatukan Nusantara. Ya memang titik berat di era Gajah Mada waktu itu karena yang Barat sudah bisa kita satukan, maka penyatuan itu menjadi fokus ke Nusantara Tengah atau Indonesia Tengah dan Timur. Nah, makanya ada 10 negara waktu itu ya, negara apa namanya negara atau mancanegara, artinya satu negara atau 10 Jawa itu di luar negara agung. Nah, itu berhasil disatukan oleh Gajah Mada. Nah, kemudian 500 tahun kemudian. Tahun 1901 ya kita tahu ya, seorang Soekarno kecil gitu ya. Lahir di mana? Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Kemudian pada saat usia 15 tahun ya oleh orang tuanya yang kebetulan dia sangat concern dengan pendidikan anaknya, kemudian Soekarno kecil ini ya itu dititipkan kepada seorang tokoh gitu ya yang memang dia sangat dihormati dan disegani termasuk oleh Belanda, makanya disebut tokoh ini disebut namanya Raja Jawa tanpa mahkota. Itulah beliau yang namanya Haji Omar Said Cokro Aminoto atau biasa disebut Hos Cokro Aminoto. Kalau tadi menyebut nama Bung Karno, Soekarno, tentunya kita sudah banyak tahu jas merah gitu. Betul. Apa sih jas merah itu menurut kacamata Cak Suro? Iya, begini. Ini cukup sering juga ya Cak Effendi bahasan jas merah itu menjadi topik bahasan utama di Lemhanas ya. Jadi orang mungkin memahami jas merah itu sekedar bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Gitu. Tapi esensinya sepertinya kalau yang saya tangkap ya dari pemahaman orang pada umumnya itu seakan-akan ditujukan hanya kepada Soekarno sendiri. Karena yang pidato adalah beliau, itu kan pidato terakhir Soekarno itu. Gitu.
17 Agustus tahun 66. Iya. Ya, judulnya Jas Merah. Iya. Tapi kalau kita melihat kiprah ya dan cara berpikir seorang Soekarno, saya kira yang menurut Jas Merah itu bukan orang itu atau generasi penuh sekarang itu supaya nggak lupa dengan dirinya, dengan seorang Soekarno, bukan. Iya. Tapi ya tadi yang kita gambarkan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah. Kalau dilengkapi ya, sejarah kebesaran masa lalu kita. Masa lalu. Ya tadi yang kita ceritakan, ada Singosari dengan Kertanegaranya, dengan konsep penyatuan Nusantaranya. Iya. Kemudian Singosari runtuh digantikan Majapahit ya, muncul Gajah Mada juga dengan konsep penyatuan Nusantara melalui Sumpah Palapa. Iya. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh kita ini, oleh generasi penerus terutama ya. Di situ, itu pengertian Jas Merah. Jas Merah ya. Ya, bagus sekali itu. Ya. Kota Surabaya. Yes. Tentunya Cak Suro itu seberapa jauh sih mengenal Kota Surabaya secara umum? Yang mana Kota Surabaya ini terdiri dari berbagai suku, ada semua saya rasa di Surabaya. Suku, adat dan agama semuanya lengkap saya rasa di Surabaya ini. Sehingga kalau terdiri dari berbagai suku ini ada, bagaimana caranya agar menyatukan dan seberapa jauh Cak Suro mengenal itu gitu loh? Ya, kita bersyukur ya dan beruntung sekali Cak Effendi yaitu punya dasar negara Pancasila. Iya. Ya, dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Ya, beraneka ragam tapi satu jua. Satu jua. Saya kira adalah simbol. Simbol pemersatu Cak Effendi. Iya. Justru dengan Pancasila ini ya sebagai dasar negara dan ideologi negara ya ditambah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gitu ya. Itu kalau kita benar-benar memahami dan menghayati, justru ini sebagai senjata untuk memersatukan keanekaragaman yang Cak Effendi tadi sebut. Ya, baik itu suku bangsanya, agamanya, ya golongannya, ya kan, etniknya. Nah, itu di situ. Amanya ketika orang sekarang itu menyorakan aja ideologi alternatif selain Pancasila, menurut saya ini ini jelas pasti mereka tidak paham ya dengan apa yang disebut Pancasila ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kan mereka nggak paham. Karena kebinekaan itu juga sudah terjadi dari zaman Majapahit kan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kan karya Mputan Tular itu. Ya. Betul. Karya Mputan Tular yang di situ tertulis dalam namanya kitab Sutasoma. Ya kan? Itu.